Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya binafsih bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Faqala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulikan nabiyikal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah judul khutbah tentang muamalah syariah adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seiring dengan perputaran roda zaman, dengan pergeseran waktu dari Jumat ke Jumat, dan seiring dengan itu pula kita berada pada satu khutbah yang satu kepada khutbah yang lain, dengan mendengarkan segala apa yang dicerahkan oleh para khatib, sehingga pencerahan itu sedikit demi sedikit menyirami relung-relung hati kita yang sejuk, yang pada akhirnya dengan penuh ketundukan kita mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesadaran itu pula muncul satu ketaatan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala setelah kegiatan Jumat telah selesai, kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing semenjak hari Sabtu hingga hari Kamis dan seterusnya. Dan pada saat itu pula sudah menurunkan nilai keimanan kita dan kesadaran kita yang telah kita tekadkan ketika kita berada di dalam masjid pada minggu yang lalu. Oleh karenanya, khatib pada hari ini mengajak kepada kita sekalian, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mengulang kembali ikrar dan tekad kita yang senantiasa kita ulang-ulang setiap waktu dalam solat 5 waktu, di mana ketika mengangkat takbiratul ihram
kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita manusia tentu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Di sana terjalin hubungan ukhuwah, apakah di antara sesama kita sebagai seorang muslim maupun dengan sesama yang tidak seagama dan seakidah dengan kita. Masyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Kalau di dalam istilah Islam dikatakan bahwa ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah yang mahdhah itulah kegiatan rutinitas kita, ibadah yang kita lakukan seperti sholat 5 waktu, yang kita lakukan seperti menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu aktivitas kita, terjalin hubungan kita dengan sesama manusia lain. Di sana terjadi hubungan antara kita, misalnya seperti adanya jual beli, pinjam meminjam, akad kontrak dan lain-lain sebagainya, yang kegiatan itu adalah merupakan kegiatan muamalah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam 2/3 kehidupan kita manusia terjadi apa yang namanya dengan kegiatan muamalah. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan muamalah ini ada yang berdasarkan dengan prinsip Islami dan ada juga yang tidak berdasarkan dengan prinsip Islami atau syariah. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita menginginkan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sebagaimana dari pesan Imamul Ghazali, maka dari sekarang marilah kita memperbaiki kegiatan muamalah kita dengan kita akan menilai dengan prinsip-prinsip Islami. Masyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Setiap manusia atau setiap makhluk pasti akan mendambakan apa yang namanya bahagia. Bahkan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang pun akan menginginkan kebahagiaan. Seekor cacing, dia akan merasa bahagia dan aman diri dan keluarganya apabila dia berada di dalam tanah. Tapi seekor cacing ini apabila dia sudah dikeluarkan dari dalam tanah, maka banyak berdatangan mangsa untuk menggerogotinya. Demikian juga dengan ikan. Apabila ikan itu tetap berada di dalam air sebagai tempat kehidupannya, maka itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi ikan. Demikian juga dengan burung. Burung itu dia menginginkan kebahagiaan apabila dia dan komunitas keluarganya bebas akan terbang kemana saja yang ia suka, ke dahan-dahan mana dari satu dahan yang lain ke ranting yang lain. Namun apabila burung ini kita tangkap kemudian kita masukkan dia di dalam sangkar, walaupun sangkar itu terbuat dari emas, namun kebahagiaannya pun sudah terusik. Kenapa? Karena tempat kegunaan atau tempat kehidupan tidak sesuai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita manusia. Tentunya kalau kita menginginkan kebahagiaan,
maka kita akan menelusuri dan mencari jalan kebahagiaan sesuai yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul dan para ulama yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Masyiral muslimin wa jumratus solihin rahimakumullah. Kebahagiaan itu bukan karena harta. Memang harta itu kita butuh, tetapi tidak semata-mata dengan harta itu kita bahagia. Kalau seandainya harta itu adalah merupakan satu-satunya dapat membahagiakan manusia, maka Qarun adalah manusia pertama yang akan merasakan kebahagiaan. Yang konon katanya bahwa gudang-gudangnya itu, kunci gudang-gudangnya itu diangkat oleh 72 ekor unta atau lebih. Masyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Kebahagiaan itu juga bukan terletak pada kekuasaan dan jabatan. Seandainya kekuasaan dan jabatan ini memang satu-satunya jalan untuk mendatang kebahagiaan, maka Fir'aunlah satu-satunya manusia yang mempunyai kekuasaan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, seandainya kemajuan dalam bidang pertanian, kemajuan di dalam mengukir atau kita katakan kesenian, itu akan mendatangkan kebahagiaan semata-mata bagi manusia, maka kaum Samud dan kaum Adlah kaum yang satu-satunya yang akan mendapatkan kebahagiaan. Namun apa yang terjadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mereka kaum Ad dan kaum Samud, karena mereka engkar kepada Allah, mereka menginginkan kebahagiaan sesuai dengan selera dan kemauan mereka, maka mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya kebahagiaan yang kita inginkan adalah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada sebuah kisah ketika seorang petani, dia berada di tengah sawah ladang, dan di tengah sawah itu berhentilah sebuah mobil mewah, dan di situ ada penumpangnya seorang saudagar. Ketika seorang saudagar melihat ketika petani berada dalam suatu jambo yang sangat kecil, kemudian datanglah anak dan istrinya mengantarkan makanan kepadanya. Kemudian saudagar yang berada dalam mobil mewah itu berkata, alangkah bahagianya petani itu. Ketika haus sudah datang, ketika lapar sudah menggoda, dan ketika rindu sudah menggerogoti, maka datanglah anak dan istri membawakan makanan dan minuman. Ketika dia minum, maka dahaga itu terasa berkurang, lapar pun berkurang, dan kerinduan pun tertutup. Kata saudagar yang berada dalam mobil bahwa bahagianya sang petani tadi. Sementara pandangan sebaliknya, sang petani mengarahkan pandangannya kepada seorang saudagar yang berada dalam mobil mewah. Apa katanya? Sungguh bahagianya orang yang ada dalam mobil mewah. Tentunya mobilnya itu mahal, dan orangnya tentulah adalah orang yang bukan sembarang. Tentulah orang yang berada dalam mobil itu akan bahagia. Nah hadirin sekalian yang berbahagia, antara dua fenomena yang berlawanan, antara sang petani menuduh bahwa sang saudagar itulah yang bahagia, dan sang saudagar pun merasakan bahwa sang petani adalah orang yang paling bahagia. Di sini begitu juga kami rasa dengan kita semua. Kita akan menyangka orang lain itu akan bahagia, dan kita tidak merasakan bahagia. Padahal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan terletak daripada harta, bahwa kebahagiaan itu bukan terletak daripada keadaan dan lain sebagainya, karena sebenarnya kebahagiaan itu terletak di dalam dada kita, terletak di dalam hati kita. Jika hati kita merasa tentram, jika hati kita merasa tenang, maka disitulah kebahagiaan itu akan datang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sebagaimana dalam ayat Allah yang telah disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah kami anugerahkan, yang telah Allah anugerahkan kepadamu bekal untuk negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menggapai kebahagiaan ini, marilah kita, di samping kita mengejar, di samping kita menjalani kehidupan dunia kita, tapi kita jangan melupakan kehidupan yang utama kita, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah berpesan, inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan sebaliknya apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jiwanya, seluruh badannya. Itulah dia hati. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu jalan yang utama untuk memperoleh kebahagiaan, marilah kita menata hati kita, yaitu hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pencipta alam, yang menciptakan kita dan yang menciptakan seluruh fasilitas untuk kebutuhan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga kepada hadirin sekalian yang hadir dalam masjid yang dicintai Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fiha wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa li dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.